welcome back to the podcast 3 pagi. Jadi sekarang kita bakal ngobrol sama seseorang yang profesinya sebagai makeup artist. Oke, boleh kenalan dulu nggak nih? Hai semuanya. Halo, Halo halo. halo. Hai Raka. Hai. Ini nama gue kenalan dulu kali ya. Nama Yes. gue, nama panjang Indara Nur Sakwina, cuma biasa dipanggil Dara. Dan ya, gue berprofesi sebagai makeup artist saat ini. Oke. Ini dong, kita belum minal aidin dulu nih. Udah Oh iya, puasa. Iya. Terakhir ketemu kapan coba? Kayaknya udah lama banget nggak sih? kayaknya tahun lalu kali ya, bener gak Tahun sih? lalu. Iya, tahun lalu pas M-Block ya. Iya iya, pas Iya nggak M-Block. sih? Oh Lari-lari oh, itu. kita sempat ketemu. Atau ada lagi? Halo? Oh, keputus nih darahnya. Halo, keputus ya? Kayaknya keputus ya? Iya, tadi keputus, gak apa-apa. Udah join Oh, lagi. Oke, iya. oke. Tadi gimana? Kayaknya kita ketemu di wisuda UI ya? Wisuda Adelo, iya benar. Oh iya bener. Tapi gue nggak sempet ketemu karena lu di studio pagi-pagi banget. Iya, iya dan kayak cuma say hi, hi sekilas aja gitu ya. Iya, iya. Oh iya bener deh. Soalnya Project terakhir tahun lalu sih tapi. iya kalau project tahun lalu. Mhm. Terus lagi sibuk apa nih sekarang? Wah, di tengah pandemi gini sih jujur bingung ya karena nggak pernah kebayang ada di masa kayak gini gitu kan. Ya Iya. akhirnya sekarang mencoba produktif di rumah, mencoba tetap waras karena Dengan apa tuh? dengan, kalau pekerjaan kan pasti off ya, kalau Pasti pekerjaan iya, makeup pasti off artist sih. kan karena nggak bisa juga work from home, kayak nggak mungkin ini praktikal Iya. banget yang harus di lokasi kan. Jadi, Yes. bersyukur banget sekarang tuh banyak makeup artist atau kayak beberapa, kayak ada beauty platform gitu yang mereka tuh menyediakan kayak online class and it is free, wow! Jadi Oh, tetap webinar gitu ya iya iya, modelnya? jadi tetap mencoba belajar, kayak emang mungkin nggak bisa bekerja sih saat ini, tapi kan pasti banyak hal kok yang sebenarnya masih bisa dilakuin di rumah. Salah satunya belajar sih kalau aku, gitu. Terus udah nambah skill apa aja selain makeup, masak gitu mungkin? Karena ini memunculkan skill-skill baru gitu dengan kita di Masak rumah. iya, awalnya kan dari yang masak mungkin masak cantik ya, kayak aduh karena bosen aja masaknya, tapi lama-lama kayak akhirnya masak yang kayak masakan masakan rumah gitu. Jadi kayak oke skill di dapur meningkat nggak hanya sekedar ala-ala, jadi kayak memang untuk makan. Jadi bener-bener Sama, iya. Ini iya. yoga gimana yoga? Kan masih, ikutan? Masih aktif yoga? Yoga, nah tuh dia sedih banget karena biasanya aku kalau yoga tuh jarang sih di rumah sendiri, walaupun memang bisa ya, cuma karena sebenarnya baru mulai kan, jadi kayak ngerasanya masih harus sama instruktur gitu, karena takut salah-salah aja. Jadi Oh, yoganya agak ke-pending, cuma aku belakangan balik, nari di rumah, karena kan emang sempet nari kan sempet dari nari. kecil. Jadi ya udah tetep mencoba ada output lah, ada gerak biar nggak makin melar badan di rumah. Olahraga ya? Sama Iya gue bener. juga secara random sekeluarga main pingpong lagi dong Iya. di rumah. Gue lihat kayaknya di Instastory lo olahraga banget sampai kurusan banget deh kayaknya, Kak. Oh gila, gue turun hampir 15 kilo dong. Oh, wow Udah. wow. Iya. Dalam dalam waktu berapa lama tuh? Heeh. Lumayan drastis tuh cuman 2 bulan. 2 bulan tuh gue Duh, turun, sekitar 12 kilo lah. wow wow wow, gila. Berarti nanti ditambah puasa, waduh, Ini Kak, gue nggak gue tahu mungkin nih, gak kenal lo kalau nanti ketemu lagi. Udah makanya beda ini baru banget. hari kedua puasa gitu kan. Iya. Ya Kita Allah, belum tahu sebulan gitu. lagi masih panjang. Ah, Iya. Oke, masuk ke topik nih. Kira-kira, oke. udah berapa lama jadi makeup artist sih, Dar? Gue juga kepo soalnya nih. Oh, Karena kepo ya? kita baru kenal tuh juga pas kapan ya? Project Kayaknya sama Rizzy. project sama Rizzy ya? Iya, Itu juga Kak. baru kenal kayaknya. Walaupun sebenarnya gue juga baru tahu lo tuh adiknya temen gue. Dan kita tuh satu sekolah, gue tuh adik kelas lo dulunya, Kak. Iya, Parah banget. makanya dan gue kayak baru ngeh, dan lu adiknya Bayu gitu. Hah? Iya. Ini buat yang nanti dengerin ini ada cerita kocak kalau sebenarnya tuh Kak Raka itu kakak kelas gue selama SMP, cuma dia nggak nyadar dan Iya. pas SMA adiknya dia tuh jadi adik kelas gue dan
gue sama adiknya tuh udah kenal, tapi gue sama Karakanya nggak kenal. Sampai tahun Iya, 2018 baru kenal ya kita. gue kayaknya cukup introvert deh. Jadi kalau zamannya sekolah. Tapi gue juga dulu di SMP tuh nggak tipikal yang kayaknya banyak banyak kegiatan, jadi orang juga mungkin nggak terlalu recognize, oh ada Dara gitu kayaknya. Jadi kita sama-sama emang oke Iya, nggak kenal aja gitu. sama-sama yang bukan yang eksis-eksis banget gitulah di sekolah. Iya iya bener-bener. Oke, Iya, oke. jadi Udah berapa lama? kalau ngeriasnya secara profesionalnya tuh mulai dari 2018, tapi tuh sebenarnya kalau ngomong tentang mulai ngerias kapan, sebelum-sebelum itu kan aku tuh emang udah di sanggar nari kan sebelumnya. Mhm. Nah, dari situ tuh memang mulai kenal make up, cuma specifically untuk make up panggung lah. Jadi Oke. dari kecil, iya dari kecil dari SD tuh udah biasa lah di make up full banget bahkan kalau untuk nari kan. Jadi Mhm. dari situ lama-lama kalau di sanggar aku tuh memang makin besar tuh remaja mulai training lah, ada make up class. Jadi kita kalau perform gitu nggak perlu dirias sama pelatih, nggak perlu dirias sama orang tua lagi, jadi bisa sendiri gitu. Oke. Iya, dan apalagi kalau di sanggar kan banyak kayak kayak junior-juniornya kecil-kecil, kadang tuh kita juga diminta, bantuan untuk ngeriasin mereka lah, ngebantu pelatih kita kalau misalkan lagi ada event yang banyak banget yang harus dirias gitu. Mhm. Jadi itu mulai ngerias, cuma belum profesional kan, maksudnya kayak ya udah sebatas keperluan sanggar. Bukan Nah pekerjaan berarti kan? iya, bukan, walaupun sih pernah sih dapat uang dari Oh, situ, dapat sesekali bonus. masih dapat lah ya? Masih. Jadi kadang dulu malah, nari kalau perform ya dapet income dari sana, tapi kadang juga diminta ngerias, ya dapet juga ya buat lumayan. Oke. Tapi Gitu. itu ya ibaratnya untuk gantiin, Iya alatnya kan karena pakai alat sendiri kan kalau iya, ngerias gitu? dan itu juga kayaknya bukan kayak makeup artist yang mungkin dikenal secara umum ya, kayak itu kan kebetulan karena di sanggar memang perform itu memang perlu ya. Jadi ya itu kayak kita nggak ngerasa menjadi MUA sih, kayak ya udah memang harus ngerias jadi Emang kayak harus sih. heeh, jadi belum ngerasa MUA waktu itu. Berarti di SMA, nari juga dong? Di SMA nari juga, makanya aku kenal Rifka, karena kan kita bareng Oh, narinya di situ. apa nama ininya? Krida Ek Krida ya? iya Eh, nama ekskulnya, Krida bukan. Kirana. Iya, oke. Terus Oke, akhirnya itu selesai 2018 tuh berarti selesai baru apa? mulai. Selesai Oh, kuliah? selesai aku setelah kuliah tuh sempat kerja dulu kantoran sekitar setahunan itu di Zalora. Sorry nih Mhm. nyebut merek, nggak Nggak apa-apa apa-apa, ya? di sini bebas gitu, Bebas ya? kecuali Oke. gibah ada yang disensor entar. Oke. Setelah dari situ, mmm, pas lagi selama kerja itu emang ketertarikan aku sama dunia makeup tuh belum hilang ya. Jadi kayak Mhm. walaupun aku pas kuliah dan kerja itu, lebih di sektor, industri fashion, tapi kayak tetep ada nih sebenarnya keinginan ngerias. Apalagi kalau di kantor tuh mereka punya studio untuk foto website atau aplikasi gitu, jadi kayak tetep masih sering lihat proses makeup gitu dan akhirnya memang memutuskan untuk mau fokus deh ke makeup ini, jadi ya udah di akhir 2017 itu aku resign, 2018 mulailah perjalanan karir yang baru Berdiri jadi sendiri makeup tapi artist. itu? Iya, freelance. Kayaknya sih kalau di Indonesia, kayaknya Mhm. memang masih banyaknya orang kalau MUA itu start freelance ya, langsung freelance. Sebenarnya ada sih kayak tim, cuma mayoritas tuh banyaknya memang freelance sih, setahu aku, kayak gitu. Oke. Emang, alma mater lo mana sih, Dar? Aku dari LASALL kalau kuliahnya. Oh, LASALL tapi, apa jurusannya? Aku fashion business. Nah, sebenarnya tuh dulu mau masuk udah langsung jurusan artistic makeup, karena kan memang ada kan di LASALL. Iya. Cuma karena waktu itu programnya yang aku tahu itu tuh dia kayak course, jadi bukan diploma program, bukan bachelor Oh, program. nggak ada ijazahnya ya jatuhnya? Iya, Jadi cuman gitu. Jadi kayak sertifikat aja? dan sempet kayak orang tuh mamaku sempat khawatir kayak, "Ini nanti setelah course yang, 8 bulan kayaknya kalau nggak salah tuh course-nya udah siap belum ya nih umur segitu nanti udah langsung kerja?" Gitu loh. Tapi ya Berarti di umur berapa sih? Jatuhnya umur baru kalau early 20 nggak sih? 18 atau sembilan Lapan belas kalau aku ambil make up. Heeh, oh. selesainya tuh 18 atau 19 jadi kayak masih muda banget gitu kan Iya, takut udah langsung terjun ke industri kreatif gitu. iya bener, takutnya belum siap mental juga.
gitu kan. Ya udah Oke, akhirnya oke. ambilnya fashion. Tapi ya senang juga sih di fashion juga, ternyata kan membantu untuk karir aku sekarang juga kalau lagi akunya Relasi nggak sih? photoshoot Kayak gitu-gitu tuh. relasi, betul. Terus juga kayak pas kerja di kantor tuh dapat pengalaman how to communicate with people, itu tuh ngebantu banget sih menurut aku. Oke, berarti ini genre makeupnya lebih ke arah fashion editorial atau gimana? Oh, kalau untuk itu, aku tuh sebenarnya, eee, lebih tertarik ke arah beauty beauty dan fashion. Kalau Oke. editorial itu, ya kadang fashion and editorial mungkin juga agak-agak, Masih masih satu lingkup lah masih ya? satu lingkupnya, heeh. Cuma kalau editorial tuh mungkin akan lebih berani untuk explore warna atau mungkin Mhm. very tematik banget ya, kayak misalkan mau recreate atau inspired sama sesuatu apa gitu yang mungkin lebih lebih wow gitu. Tapi Lebih kalau eksperimental ya lebih jadinya? eksperimental, benar. Nah, cuma kalau aku tuh Apalagi? iya, kalau aku memang lebih senangnya yang beauty, jadi memang enhancing natural beauty gitu loh. Jadi soft, natural, kayak gitu. Oke, emang ada apa aja sih di dunia makeup artist genre-genrenya? Selain kayak, karakter tuh yang gue tahu ya, Oh, iya, heeh. beauty atau fashion, terus ada apa lagi sih emangnya? Sebenarnya sih, banyak ya, cuma aku juga nggak tahu nih ini mengkategorikannya aku udah bener atau belum. Cuma kurang lebih yang aku tahu, ada beauty yang cenderung lebih natural, lalu Mhm. ada fashion editorial, itu yang bisa lebih eksperimental atau lebih tematik, lalu Mhm. juga ada bridal untuk Oh wedding. oh bridal Ya, tuh beda dengan beauty ya? sebenarnya cenderung agak beda sih menurut aku, karena kalau misalnya beauty tuh lebih kayak untuk photoshoot ya, kayak, Mhm. eee, photoshoot dan itu biasanya memang lebih soft, sementara kadang untuk wedding, mayoritas itu diminta yang mungkin lebih lebih coverage. Ini bahasa Lebih makeup nih, bold ya? sorry. Lebih bold Kadang ya? kadang nggak harus lebih bold, bold kan kadang juga mungkin bisa me-refer ke warna ya, tapi lebih mungkin sedikit layer-nya lebih tebal karena mungkin harus seharian tahan make Harian. Oh up-nya iya bener gitu. ya. Ada bridal, lalu ada kids makeup tuh juga beda lagi untuk anak-anak. Mhm. Lalu ada mature makeup untuk, orang tua, kayak gitu tuh Oke. ada. Special effect makeup juga ada. Ah, itu Kalau gue nonton nah, iya iya itu betul. special effect tadi gue pengen nanya, itu berarti, sebenarnya nggak cuman ke, mmm, makeup doang nggak cuma ke muka doang ya, berarti sampai bikin, apa Ke namanya, badan, iya, badan yang mhm, luka-luka gitu-gitu. iya betul, mhm mhm, bikin darah-darah gitu kan. Kalau Mhm. yang untuk special effect ini sih, biasanya yang aku tahu itu ditemuin di mungkin di film ya untuk movie gitu, karena kan ada keperluan mungkin dari karakter atau Marketnya dari emang di situ ya, iya target memang, market. atau mungkin kalau mau Halloween bisa juga sih, tapi Cuman kan itu agak event jarang ya, tahunan, iya, event dan tahunan. itu kita di Indonesia nggak semuanya merayakan Halloween. Iya, biasanya sih di movie sih, kayak misalkan mungkin ada adegan yang, perlu ada kelihatan luka-luka, nah itu pakai special effect makeup, gitu. Kalau Dan lo sendiri heeh, mhm, dan apa, nggak apa-apa lanjutin dulu. dan aku lupa mau ngomong apa, oh iya kurang lebih kayak gitu kategorinya. Jadi sebenarnya masih ada banyak lagi yang mungkin di luar aku tuh juga masih explore, cuma kurang lebih aku tahu ya segitu tadi. Oke. Nah, Mhm. kalau target market lo sendiri apa, berarti kalau, beauty tuh lebih ke Oh untuk brand ya? Photoshoot oh, berarti jatuhnya ya? kalau aku beauty sebenarnya kan beauty makeup tuh, memang banyak di photoshoot, cuma kan nggak lingkupnya nggak hanya tok di photoshoot. Nah, tapi Mhm. kalau aku pribadi memang lebih targeting tuh untuk commercial, eee, occasions, kayak mungkin untuk photoshoot untuk katalog, atau mungkin untuk magazine. I'm Oke. hoping untuk mendapatkan banyak project magazine. Oh iya, sama Iya, sama banget. Gue iya juga kan? sedang ngincar Menarik ya, heeh. magazine karena Mi seru aja sih. iya, bener bener, terus kayak portfolionya kayak langsung ngerasa kayak, "Wow, this is my work," Gila, gitu. iya, Iya kan? keren banget nih lu bisa dijual maksudnya dijual secara fisik gitu ya Iya misalkan. kan? Iya iya, bener bener. Itu yang aku sih emang lebih seneng tuh pekerjaan untuk komersial karena kayak ngeliat banget hasilnya, Prestige nggak sih? heeh. Sebenarnya sih kadang kayak kepuasan pribadi ya, mungkin orang juga nggak tahu itu
ya makeup siapa, tapi kayak pas mungkin lihat di website, ih ini tuh waktu itu brandnya gue nih yang make upin gitu, atau kalau buka majalah, ini gue loh yang waktu itu make Itu upin. value untuk kita jualan lagi ya kan, kayak Iya gitu. benar benar. Betul banget kayak gitu. Ya tapi itu kan masing-masing beda. Ya kalau aku pribadi senangnya ke arah komersial gitu karena aku kayak bisa ngeliat banget nih hasilnya tuh bisa ada di mana-mana, bisa printed juga di Belum kalau berbagai media. di Heeh. billboard kita ngeliat pinggir jalan kayak, Uh, wah gila, waduh gue juga. mimpi besar sih itu, aku Iya pengen sama, banget itu ya kayak ampun, amin amin. semua yang bekerja di komersial mungkin Pengen banget ya dapat. pengen banget Heeh. karyanya dipajang di billboard gede gitu Iya pinggir jalan. bener-bener. Bener-bener. Kalau bisa per tiap kilometer ada tuh billboard jadi semua orang tahu ya. Iya, misalkan kayak apa iklan Samsung gitu kan, Iya, dia kan iklan kayak mhm. Tokopedia segala macam itu Wah iya sih. akan buat jualan untuk udah oke banget sih. Iya iya, apalagi kalau billboard untuk e-commerce tuh kayak ngerasanya, wow gitu ya. Iya Wow sih, banget. dan biasanya nggak cuma di billboard, ada di aplikasinya dia juga, Iya bener, macem-macem jadi gitu. tampil di mana-mana deh pokoknya, gitu. Terus gue mau ngomongin ini dong, jenjang karirnya. Gimana sih jenjang karir di dunia makeup artist tuh? Nah Jadi ini akan juga kalau heeh, yang pekerja misalkan kayak temen gue di industri kreatif juga, mhm, dia kan di studio misalkan animator gitu. Dia ada iya, junior animator, ada terus dia naik ke mid, naik ke senior, supervisor, kan gitu urutannya. I Cuma see kalau I makeup see. artist nih gimana sih jenjang karirnya? Jenjang karirnya. Nah nih dia ini juga kalau sepengamatan aku tuh kayaknya tergantung juga sih, eee, kalau di Indonesia menurut aku karena balik lagi banyak freelance ya, di sini banyak banget freelancer. Jadi tuh mungkin dilihatnya bukan hanya semata-mata di jenjang, karena kan kadang bisa aja kita kerja untuk suatu brand, tapi kita ya sebagai tenaga apa sih, outsource ya namanya. Jadi kayak ya udah cuma sekali Outsource nih. panggil heeh, sekali panggil terus keluar, jadi nggak permanently ada di company itu misalkan. Nah, jadi kayak mungkin karena banyaknya freelance, eee, lebih bisa dilihat kayak perjalanan karir dia itu Berarti jam biasa terbang ya? jam Lebih ke terbang arah dan jam terbang. iya, biasanya kan MUA ataupun pasti karir lain tuh kan start small ya, tapi mungkin kalau di MUA juga bisa kelihatan, mungkin dia awalnya ngerias untuk relasinya dulu kayak teman-temannya, untuk biasanya, graduation atau misalkan untuk bridesmaid, makeup, dari situ baru nanti biasanya kelihatan dia punya project yang lebih besar lagi mungkin Untuk untuk portofolio berarti intinya bikin iya. portofolio dulu ya? Bikin portfolio penting banget karena kayak sekarang kan banyak banget nih saingannya, jadi kayak orang pun pas mau hire seorang makeup artist juga pasti dia pengen lihat dulu kurang lebih kayak gimana sih nanti hasil riasannya. Nah itu butuhnya portfolio gitu kayak, oh previous works-nya kayak apa jadi kelihatan, gitu. Oke, itu berarti balik lagi juga kalau kata gue pentingnya untuk kolaborasi sih. Lu Penting lu banget, harus iya iya. itu harus menurut gue sesuatu yang mungkin output-nya kita keluar keluar alat misalkan gitu ya, kita Mhm, makeup pasti ada cost-nya dong. iya pasti. Cuman, return-nya tidak langsung dalam berbentuk uang gitu, Iya bukan bener kita bener. dibayar. Mhm mhm. Tapi return-nya itu portofolionya jadi lu bisa kerja sama-sama fotografer, sama model yang Yap, bener start bener. start dari yang bawah-bawah gitu. Maksudnya emang sedang merintis itu Iya, menurut everything gue start small lah, heeh. iya, lu cari aja misalkan, kayak gue nih fotografer, oh yaudah gue berusaha untuk collab dengan banyak orang sih. Biar Mhm mhm. itu salah satu yang ngebuka pintu pekerjaan lainnya, biasanya gitu. Iya bener bener setuju banget kok. Tapi kalau ada tambahan sedikit nih kalau boleh share. Apa tuh, Kalau gimana? itu kolaborasi penting banget ya kayak, tapi kalau di luar negeri itu mungkin jenjang karir sorry ini agak balik lagi ke jenjang karir, di luar Mhm. negeri itu mereka, biasanya makeup artist mungkin yang udah senior, mereka terbuka untuk, punya asisten makeup artist. Nah ini kayaknya belum terlalu umum ya di Indonesia, cuma di luar tuh udah sering. Jadi biasanya mungkin kelihatan mereka awalnya assisting dulu, terus baru mereka Mhm. bisa freelance berikutnya. Tapi di sini pun, menurut aku setuju dari sini tuh juga mengarah ke kolaborasi atau yang intinya tuh kayak kita kenalan sama banyak orang. Jadi kayak mereka pun dari assisting mereka akan belajar kan, oh kalau di set ini tuh kayak gimana sih, apa namanya, workflow-nya tuh kayak
ada siapa aja, ada fotografer, ada ini segala macem, dan jadi waktu mereka nanti mau start freelancing tuh juga mereka udah tahulah Udah tahu. dasar-dasarnya, kayak gitu. Di sini Iya pun karena juga menurut penting gue banget. yang penting tuh kita paham workflow-nya dulu sih. Iya, Itu betul. pentingnya kita kerja sama orang dulu gitu ya. Misalkan ikut sama Mhm. orang. Iya, bisa ikut sama orang atau ya kita, kalau di sini mungkin karena nggak terlalu banyak assisting, kita, eee, maksudnya kita reach out ke orang-orang yang emang akan bekerja sering sama kita ya, fotografer, mungkin stylist, hair stylist, kayak gitu. Nah, terus kan tadi bilang, banyak banget nih sekarang di Indonesia makeup artist baru bermunculan, iya nggak sih? Banyak Karena banyak. Iya. iya, setahu gue dengan platform Instagram pun itu Iya. ya banyak orang yang akhirnya jadi makeup artist gitu. Mhm Karena mhm. dia bisa menjadikan Instagram itu sebagai, bisnis gitu kan, Mhm mhm. alat untuk bisnisnya dia. Nah, Mhm. gimana cara bisa bertahan di pasar yang begitu ramai gitu loh? Oke, ini aku aduh ya ampun, ini juga kadang dunia per-Instagram-an aku pun masih mengulik-ngulik ya bagaimana bertahan. Tapi kurang lebih intinya, tetap, mencoba aktif on social media, kayak nggak harus yang maksudnya kayak tipikal aktif masing-masing kan mungkin juga beda ya, mungkin ada yang setiap hari post berapa, tapi kayak intinya Mhm. menurut aku tuh tetap nunjukin ke followers kalau, eee, we are exist. Eksistensi. Iya, eksistensi, we are exist gitu. Jadi kayak tetap update followers tuh dengan Insta Story, biasanya kalau aku tuh biasanya kalau lagi ada project atau mau upload, foto di feed Instagram, biasanya aku juga, ngupload di Instastory itu kayak mungkin behind the scene-nya. Jadi kayak orang tuh juga Oke. kita ajak mereka ibaratnya kayak ngelihat, "Oh gini loh prosesnya." Biar kayak menambah excitement gitu untuk Iya iya, bener followers, bener. kayak gitu. Terus kalau untuk bertahan di industrinya gimana? Agar tetap di-hire, maksudnya Agak tahu ini dia kan ya. kita kerjanya bukan based on kontrak 6 Yes. bulan, misalkan Mhm 3 mhm. bulan, setahun. Kita kan Mhm based mhm. on project kan, Iya, betul biasanya betul. gitu. Nah itu gimana caranya biar tetap bertahan sementara kan ya balik lagi makeup artist itu banyak banget sekarang gitu. Sama aja kayak fotografer juga sekarang banyak banget orang semua bisa ngaku jadi fotografer gitu. Iya, bener banget sih. Kalau menurut aku caranya bertahan satu, harus punya mungkin, eee, punya style-nya sendiri, signature style ya. Jadi kayak, emang ini mungkin agak susah proses ini dan mungkin juga bisa berubah nih kalau makeup artist mungkin awalnya sukanya makeup seperti apa, lalu berubah. Sebenarnya menurut aku itu, ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga di dunia kreatif gini kan kita selalu explore ya. Tapi Mhm. intinya, pastiin kalau orang tuh bisa tahu, oh kalau dia ini makeup-nya seperti ini. Jadi karena menurut aku pasti ada market-nya. Jadi kayak walaupun misalkan yang lagi tren, misalkan kayak, oke, make up tren A, tapi kita tuh sebenarnya hanya mau implementasiin sedikit aja dari situ dan kita mau tetap dengan signature style kita gitu kan. Kayak sebenarnya nggak apa-apa karena juga nggak semua orang suka sama suatu tren. Jadi tetap menurut aku tetap akan ada yang nyari kita sih karena ya itu Mhm. preferensi orang beragam dan ada marketnya. Lalu juga kalau misalkan, eee menjaga relasi ya sama orang-orang yang kita udah pernah kerja bareng, kayak Iya itu itu nggak ada penting sih. iya, nggak ada salahnya dan kayak itu malah malah itu menghadirkan banyak berkah menurut aku ya, kayak mungkin suatu saat dia butuh makeup artist lagi, mungkin nggak dari fotografernya, bisa aja dari modelnya, dari dari siapapun yang kamu temuin di set itu tuh kayak bisa aja nanti ada yang ngontak lagi gitu loh. Jadi Iya kayak bener banget itu. harus tetap dijaga, gitu. Ya kan fotografer juga pasti gitu kan, kayak bisa aja Iya, nanti yang ngontak siapa. even bukan bukan kerjaan tapi, rata-rata modelnya, "Ayo dong kita collab dong," gitu, foto lagi. Iya, Itu betul. menghasilkan karya lagi yang bisa untuk kita jual gitu. Iya, bener. Nah, kalau menurut aku pun, kolaborasi kayak gitu pun, itu juga sama pentingnya di samping memang job ya yang kita cari, karena, Mhm. eee, kadang tuh, apa ya namanya, kita tuh dapet benefit tuh nggak selalu dalam bentuk uang gitu ya, nggak selalu dapat Mhm. dalam bentuk job. Karena kadang misalkan photoshoot untuk kolaborasi maksudnya kayak test shoot gitu ya. Iya, Nah, kalau hasilnya who knows hasilnya bagus banget dan itu mungkin bisa jadi portfolio untuk
mengarahkan ke project besar berikutnya. Jadi menurut aku tuh kayak, ya nggak hanya semata-mata job aja, tapi kayak rezeki itu juga bisa datang dari hal-hal yang mungkin kita, ya itu hal-hal yang bukan job gitu, kayak dari test shoot, kayak gitu-gitu loh menurut Iya benar aku. sih. Benar karena itu juga kejadian kayak gue waktu itu iseng untuk cuma project iseng doang nih. Mhm. Gue motret satu brand. Sebenarnya ini nggak dibayar nggak apa, gue cuma karena nggak ngapa-ngapain yaudah gue ke studio deh gitu. Gue Ah. foto satu objek gitu ya. Misalkan gue foto jam gitu. Mhm. Terus ya udah gue post aja. Pepsi sih waktu itu pertama Pepsi gitu. Gue Oh, foto gue inget minuman. ya lo bikin Iya, itu Mhm. Pepsi gue ya iseng aja. Abis itu bikin lagi ya karena feedback-nya bagus, orang-orang pada suka. Oh, gue coba Mhm. deh foto lagi jam gitu. Mhm. Oke, gue foto jam, tiba-tiba sebulan kemudian ya itu Nyantol. brand Oh iya, suatu brand sama besar. aku kan Iya, foto. kita. Iya, makanya tiba-tiba gue dikontak sama salah satu agensi yang megang Iya. project brand Mhm. jam tangan cukup itu internasional jatuhnya ya. Iya ya, Walaupun untuk digital campaign-nya aja, tapi ya itu untuk di seneng portofolio lah, keren keren nggak keren sih? banget. Iya banget dong. Iya. Iya, ya aku setuju banget sih kayak kadang jalan untuk mendapatkan hal yang kita mau nih, job-job atau project-project ini kadang tuh nggak terduga ya. Kadang bisa Bener dari banget. hal yang nggak disangka sama sekali. Mungkin dari kayak ini karena kan mungkin dari iseng tiba-tiba mendatangkan project besar gitu. Iya, tau gitu iseng aja terus ya. Ya pokoknya intinya tetap berkarya sih kalau Tetap menurut gue. berkarya, iya bener bener bener. Bener. Dan tapi menurut aku walaupun kita mau tetap test shoot sama orang atau siapapun, tetap harus filter sih menurut aku kayak, Oh eee, iya, bener. make sure juga kayak konsepnya emang mendukung portfolio kita gitu kan, dan Dan kita juga potensial nggak sih? potensial iya, karena mungkin tawaran test shoot tuh bisa aja datang dari mana-mana, bisa aja banyak, kan maksudnya kayak iya, nggak apa-apa juga kalau mau ngelakuin semuanya, cuma kadang kan nggak ada salahnya juga ya kita selektif. Jadi kayak memang energi yang kita keluarkan untuk melakukan project itu sesuai dengan harapan kita, "Oh, ini sesuai nih dengan konsep yang gue suka, sesuai mendukung untuk portfolio gue nantinya," gitu loh. Jadi kayak Mmm, selektif itu juga penting menurut aku ya, iya. begitu. Kalau dari gue sih, menurut gue Mhm. selektif itu penting. Kenapa? Karena itu akan menentukan target pasar kita. Iya Ketika betul. kita ngambil, misalkan taruh ya, Mhm. kita bagi kelasnya A, B, C gitu ya. Mhm. Misalkan kita, diajakin test shoot atau collab sama yang kelasnya C, Mhm. kita ya udah ambil aja terus-menerus gitu. Mhm. Itu menurut gue, klien yang, kategorinya A, itu Mhm. nggak bakal ngelirik lo, karena, dia mainnya di kelas yang C. Ya Iya, udah dia walaupun ngeliatnya. bagus, tapi ya terlihat, eee, lebih murah aja gitu dibanding Iya. style, "Oh, saya butuhnya yang kelasnya high end," gitu, misalkan Mhm. sekelas siapa, misalkan Bubah gitu. Ya Wow. iya kan dia, Heeh. klien yang kelasnya Udah A, dia akan iya iya. mencari top Mhm. levelnya di makeup artist gitu, Iya iya, betul betul. gitu. Nah, Sama nanya dong kalau apa misalkan tuh? masalah, price gitu nih, karena kalau di fotografi gitu ya, khususnya Mhm. di wedding. Iya iya. Wedding wedding tuh setahu gue karena oh kita kayak terakhir ketemu di engagement-nya Ori. Oh iya iya iya, ini Iya bener kan? Itu tahun baru ini berapa ternyata, iya, tahun ini. 2 bulan lalu Lupa kayaknya. banget. Oh iya iya, kok lupa sih? Iya, Oh iya, bener bener. karena Iya kita cuma bener bener. papasan doang di situ juga, Iya nggak bener ngobrol banget. banyak. Cuma kayak dadah-dadah dari jauh. Aku Iya, videoin BTS. iya bener. Iya, kan nih kalau yang price nih kayak wedding photographer tuh kan sekarang juga banyak banget, sampai di iklan-iklan Instagram juga. Mhm. Start 200.000, 500.000 dapat sewa studio, Wedding dapat jas. photographer? Enggak, untuk Oh. pre-wed photographer jatuhnya berarti. Oh, oke, pre-wed, oke oke, heeh. Gue ngelihat iklan di Instagram, ini, eee, kok ada yang 200.000 ama studio, terus dapat cetak. Ini gimana sih maksudnya? Wow. Gue nggak Oh ngerti iya. ya. Tapi Iya iya iya. ini balik lagi gue bilang ya, itu targetnya dia mungkin emang, Mhm. yang C gitu kan. Mhm. Tapi Iya di iya. satu sisi juga, menurut gue di industri kreatif tuh dari, 200.000 Mmm. start-nya, Mhm. sampai tak terhingga itu ada market-nya gitu. Jadi Ada gue gitu. iya, ada kayak vendor apa, gue lupa namanya. Mhm. Itu bisa sampai untuk pre-wed di harga 90 kalau nggak salah.
Wow Karena wow brand-nya wow besar banget wow. gitu kan. Iya iya. Gitu. Dan, ya itu pasti udah include dengan makeup artist dan segala macam. Semuanya ya, Cuman kalau di, yang lo tahu deh, ini mhm cuman mhm. untuk sekedar share info aja sih, Oke eee, oke. makeup artist tuh yang lo tahu pernah harga yang lu, ini nggak masuk akal nih, sampai yang, wah gila orang bisa segitu gitu. Nggak usah sebut merek juga nggak apa-apa, cuman gue Iya pengen iya tahu iya. aja range-nya gitu. Nah, oke, kalau aku nih kebetulan aku tuh jarang banget megang wedding. Mungkin megang wedding tuh baru sekali yang sama Karaka untuk kakaknya Kak Tenu. Oh iya itu Iya, ya. itu. Nah, Kita cukup jadi sering ketemu ya di project-project ya. di di wedding-wedding orang ya, ya Iya bener juga. di lamaran-lamaran orang, ya ya bener bener, Mhm. orang Depok itu aja. Enggak, kalau aku tuh kebetulan emang jarang, jadi aku nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu tahu nih tentang ini. Tapi memang pernah dengar kayak ada paket photoshoot private itu sampai kayak harganya tuh kayak membingungkan, kayak, "Wow, ini bener nggak sih segini?" Apa nih, Nah, bener karena murah harganya banget murah? gitu, kayak bingung. Oh murah banget, oke. Iya, tapi yang aku note dari hal itu, kalau aku kebetulan sih belum pernah dapat dapat case, maksudnya masuk dalam case kayak gitu ya, kayak misalkan aku paketan dengan orang gitu, karena kebetulan selama ini, kliennya hubungi aku terpisah, sama beda, Oh dia iya. nanti ngehubungi fotografer terpisah. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku, satu, kalau memang orang target marketnya beda-beda dan memang nggak ada salahnya aja sih mau target A, B, C. Cuma yang aku suka pikirin kalau misalkan, oke nih orang bikin, paket sangat affordable gitu ya, sampai Mhm. mungkin bingung kok bisa. Itu sih menurut aku harus di-make sure kayak orang-orang yang terlibat di situ, makeup artist-nya atau asisten fotografernya atau siapapunnya itu, pastiin aja menurut aku mereka itu memang dihargai, maksudnya kita pay respect ya ke mereka dan memang dibayarlah sesuai dengan fee-nya. Maksud aku jangan hanya kita bikin paket yang kayak, oke affordable banget nih, menarik banget mungkin untuk calon calon yang mau menikah, tapi kayak jangan sampai kita juga apa sih, kayak kita bikin orang lain tuh juga jadi terpaksa ikut paket kita atau kayak kita Jatuhnya menghancurkan harga pasar menghancur gak sih? iya, bener-bener gitu. Kita harus tetap tetap pay respect lah sama mereka. Oke, kalau ngajak misalkan, stylist ini, makeup artist ini, mereka mungkin udah punya range sekian. Dengan pasti itu dengan perhitungan, oke, service mereka seperti apa gitu kan. Jadi mungkin Mhm. bisa dilihat kayak prices itu biasanya akan ya akan sejalan lah dengan service yang diberikan kayak gitu. Mhm. Dan mungkin bisa aja dinego, cuma ya kita saling tahu aja yang cari harga yang enak lah satu sama lain kayak gitu. Iya, Iya, itu tuh itu pentingnya deal di penting banget. awal ya. Iya, banget banget penting. Enggak, Harus kalau misalkan itu kan tadi wedding lah ya, kita ngomongin di industri kita lah ya, paket-paket sama-sama di heeh heeh. komersial. Mhm Kalau di mhm. komersial gitu, pernah tahu nggak sih, nggak cuman kayak pernah tahu kayak, "Oh gila si kalau kelasnya, dia double digit bahkan sampai berapa," misalkan gitu, tahu nggak sih? Karena gue kepo juga. Oh, kalau untuk komersial aku malah belum tahu, tapi kalau selentingan harga wedding sih malah pernah denger. Oh Tapi pernah dengar. aku sih nggak inget banget orangnya siapa, tapi kayak rata-rata yang makeup artist senior itu 2 digit lah, kayak belasan sampai puluhan tuh memang bisa saja untuk satu event, Iya, untuk makanya kan, wedding itu, balik lagi kreatif industri itu dari nol sampai nggak dari sampai nol ya, dari 100.000 gitu ya bilangnya, sampai tak terhingga tuh pasti ada iya, marketnya. dari yang affordable banget sampai yang wow banget Mhm. gitu, itu bisa Ketika kita ditemukan. bingung, mungkin kita bukan pasarnya mereka. Iya, nah itu penting juga menurut aku kayak, kadang kan mungkin kita nemuin klien yang, mereka juga nanya, "Bisa nggak nih dinego lagi harganya?" Gitu kan. Menurut Mhm. aku kalau ini balik lagi ke masing-masing ya, nggak apa-apa kalau mau emang, mau nego tapi juga menurut aku kita harus tetap punya kayak, apa namanya, bottom line gitu, kayak, oke kita maksimal di berapa, karena kan kita sendiri yang tahu service seperti apa yang kita kasih ke mereka gitu kan, dan kita juga Iya, pasti maunya dan itu meng-cover semua yang kita berikan ke mereka. iya, dan kita kan ada kayak cost, misalkan entah itu, transport kah atau, Iya, kalau dari makeup ada makeup-nya gitu kan. bener bener, dan itu pun juga kadang kayak mungkin saat harganya belum cocok sama klien, menurut aku, ya oke berarti memang belum cocok aja. Jadi kadang juga ada nih mungkin pengen banget sebenarnya dapat klien tapi harganya belum cocok, entah mereka nawarnya terlalu murah, kayak
kadang bingung juga kan kalau mau kita ambil, kita paksain takutnya nggak enjoy pas ngerjain, Iya. ya kan? Dan kalau mau ngitung secara mungkin finansialnya, "Waduh ini nutup kos gue nggak ya?" Kadang mikir gitu kan pasti. Mhm. Tapi juga ada project-project yang, oke ini project kayak project idaman banget gitu, tapi juga kayak karena kita harus tahu market kita di mana, ngeliat dulu kitanya ready nggak ya untuk project itu, walaupun orang itu mungkin sanggup bayar kita, kadang aku sih suka mikir, "Gue ready nggak ya ngambil pekerjaan ini?" Takutnya belum capable untuk hal itu, skill-nya belum belum mumpuni gitu ya, jadi takutnya malah nggak bisa ngasih yang maksimal. Jadi menurut aku harus tetap tahu kita nih di mana berdirinya, jadi juga nggak usah terlalu memaksakan diri, terlalu ngikut orang, atau malah melebihi ekspektasi dan kemampuan sendiri gitu. Jadi kayak harus tahu gitu loh, di mana Oke. kita berada. Mungkin, kalau gue agak berbeda kali ya, gue lebih ke prinsip YOLO. Oh YOLO. Iya, ketika ada, gue ditawarin kerjaan brand atau Ah, apapun itu, iya gue iya. akan, kalau menurut gue misalkan event itu tidak misalkan nggak nutup kos gue nih, Mhm. tapi gue tahu ini bakal potensial nih ke depannya gitu. Oh, I see, heeh. Relasi entah relasi timnya di situ kah, Mhm atau mhm. nama si brand-nya tersebut kah yang akan Oh, bisa heeh. gue jual gitu. Iya iya. Itu ambil aja, tapi dan misalkan kayak belum ready gitu, itu Mhm. akan selalu menurut gue manusia nggak akan pernah ready sih. Kalau lo Kayaknya nggak aku heeh, kecemplung ya, iya iya. sumpah kalau Tapi aku kita nggak nyemplung, ya itu kita akan takut terus gitu. tapi kalau aku sih waktu itu juga pernah ada, project kayak, oh oke, ini kalau mungkin secara, bayaran untuk di level komersial mungkin, aku dapat kayak, aku masih hitungannya sangat beginner banget gitu, tapi aku ngeliat kayak, oh ini emang kayaknya bisa mendongkrak portfolio aku, tapi waktu itu aku ambil sih, waktu itu aku ambil. Iya, itu Jadi apalagi terkhususnya untuk beginner-beginner atau yang baru mulai ya kan? iya iya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut aku, tentang nego dan project segala macam itu sebenarnya balik lagi ya ke orangnya dan kita harus ngelihat kondisinya dulu. Memang nggak saklek sih kayak bukan berarti kayak, "Oke, gua hanya mau ngambil yang ini aja." Enggak juga sih kayak Cuma aku harus pun lihat kadang dari sisi adjust lain ya. iya, lihat-lihat dulu aja. Yang penting make sure pas ngejalaninnya nanti enjoy gitu loh, Iya, kayak jangan jangan sampai, lo jadi terpaksa nih, "Yah, terpaksa iya gue deh," bener gitu, dan iya bener hasilnya nggak bener. maksimal. Karena ketika lo udah Nggak terlihat tidak nyaman. profesional, nggak Iya iya. misalkan lo tidak terlihat profesional ya, Mhm sekali gitu, mhm. Mhm. itu menurut gue klien nggak balik lagi ke lo. Kemungkinan besar sih begitu. Iya Iya, memang. gitu kan. Klien Iya. cari yang lain dong jadinya. Heeh. Iya, benar benar. Memang harus harus belajar juga sih membawakan diri depan klien tuh penting banget. Kayak walaupun kayak pekerjaan makeup artist, aku nggak tahu ya kalau fotografer, tapi mungkin hampir mirip ya kayak, oke kita kan mungkin kerjaannya jelas banget, oh makeup artist oke hanya merias, tapi sebenarnya nggak sebatas merias karena kita juga di saat itu kita harus belajar membawa diri di depan orang lain, Iya, bagaimana benar. berbicara, dealing sama mereka tuh gimana, Nah, gitu. makanya ketika gue nih, kalau gue photoshoot gitu, Mhm. gue tuh, eee, biasanya gue menitipkan handphone gue ke asisten gue. Oh, Karena iya, gue heeh nggak heeh. gue nggak mau ke-distract gitu. Gue nggak mau Oke. ke-distract, karena ketika lo sibuk dengan handphone lo sendiri, itu Mhm. akan ya klien ngeliatnya, "Ih, ini orang kok malah main handphone ya?" Attitude yang dinilai Iya jadinya. bener. Iya bener sih. Itu sih mungkin hampir di setiap kerjaan gue, gue akan menitipkan handphone gue ke asisten gue sih, gitu. Mmm, iya sih memang kadang tuh iya bener banget kadang handphone itu bisa mendistract tapi walaupun di satu sisi dia juga mungkin diperluin ya kayak Mhm. mungkin untuk dokumentasi tapi ya we have to know, how to manage gitu loh. Bagaimana jangan terlalu fokus juga sama HP-nya tapi ya bener juga tapi mungkin beberapa saat perlu juga misalkan kayak, oh tiba-tiba lagi nyari, mood board atau apa, Reference kalau itu oke referensi lah ya. Maksudnya iya oke on kayak purpose, pakainya tuh on heeh, on purpose purpose, gitu. iya bener bener. Asal jangan keasikan main sosmed aja yang Iya, dipakai. tiba-tiba chatting-an, terus Iya, padahal lagi iya, jalan foto-foto. berasanya kan bentar ya chatting-an tuh. Terus Mhm, tapi, klien kalau ngelihat nungguin, kita loh iya, iya nungguin gitu, itu udah, wah, alamat lo nggak iya dipakai sih, lagi sih. iya Jadi jangan jangan. menurut gue service tuh juga
dari situ, Hmm. dari attitude tuh kita bisa nunjukin service kita gitu. Iya, benar-benar, benar banget. Gitu. Oke, terus mungkin masuk ke yang terakhir, insight dong nih untuk yang misalkan ada yang baru mau jadi makeup artist, entah itu ntar yang dengar misalkan baru lulus SMA atau baru kelar kuliah gitu pengen makeup artist. Pengen Itu makeup kayak artist. gimana? Iya, insight dong, kasih gambaran sedikit deh. Tips and Oke. trick kayak misalkan gitu. Oke. Dari aku pertama, satu harus be brave and be confident karena ya saat kita udah mau mulai sesuatu yang baru, pastiin diri kita berani dan memang kita percaya percaya ya sama apa yang kita lakuin. Nggak usah overconfident tapi kayak ya kita percaya oke, I'm going to take this journey gitu. Kayak gue bisa nih ngelakuin ini. Satu tuh menurut aku tuh penting banget. Lalu kalau untuk makeup artist, eee know your style seperti apa, walaupun ini juga nanti bisa berjalannya waktu mungkin perlahan-lahan baru ditemuin, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita tahu nih, kita tuh fokusnya mau ke mana gitu. Jadi kayak klien pun tahu kita tuh seperti apa, style-nya. Jadi ini yang nanti akan bikin market untuk kita juga sih sebenarnya menurut aku. Know your style, tapi samping itu juga jangan takut untuk explore karena sebenarnya makeup itu banyak banget macamnya. Tetap explore karena, eee, mungkin explore itu gak hanya explore jenis-jenis makeup ya, tapi kayak dari situ pun nanti bisa, eee, mengarahkan kita ke eksperimen yang baru experience, sorry kok eksperimen. Kayak oke, mungkin belajar untuk, bridal makeup, mungkin aja nantinya dapet job dari bridal atau misalkan lagi nyoba untuk, special effect, mungkin nanti malah experience bisa dapat job di movie industry gitu kan, kayak who knows gitu kan. Lalu tetap pokoknya kalau aku tuh tetap, belajar kayak karena makeup ini pasti selalu ada yang baru dan harus terbuka ya sama itu semua, karena kalau enggak nanti malah klien ninggalin kamu karena Karena mungkin nggak nggak karena nggak update. ikut tren ya. Iya, sebenarnya tren nggak harus plek semuanya diikutin tuh juga enggak, tetap bisa disaring lah, elemen-elemen yang cocok sama style kita. Tapi intinya kayak, klien tuh tahu kita up to date gitu ya sama apa yang sedang terjadi, apa yang sedang, trending saat ini. Di industri itu ya gitu ya. Iya, bener. Lalu juga tetap respect sama orang-orang yang kita temuin dalam perjalanan karir ini, karena mungkin akan ketemu lagi, mungkin dapat bantuan dari mereka, mungkin kita yang bantu mereka, kayak who knows gitu kan, never know gitu kan, we never know. Dan nggak ada salahnya sih untuk tetap pay respect sama tetap komunikasi yang baik sih menurut aku sih salah satu kuncinya. Iya itu, di segala aspek sih menurut gue, itu Bisa masuk ke bisa diterapin. diterapin ke Mhm. nggak cuman di industri kreatif juga gitu ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan jadi makeup artist mau belajar, banyak banget caranya ya. Sekarang kayak banyak banget medianya, bisa dari video-video di YouTube, bisa dari buku-buku. Banyak banget makeup artist itu juga mereka mengeluarkan buku, nulis buku tuh perjalanan karir mereka dan tips and tricks mereka. Jadi kalau misalkan berkeinginan sekolah, aku pun berkeinginan ya, tapi mungkin belum dapat kesempatannya, tetap cari cara lain untuk tetap ngasah skill kita gitu. Jadi jangan sampai berhenti mandek di situ aja gitu, menurut aku. Iya, karena banyak jalan menuju Roma ya kan. Iya, amin. Semoga Iya beneran bener bisa kuliah bener. di Roma loh, Wah, secara harafiah berarti ya. secara harfiah. Iya, kayak gitu sih Oke. kalau dari makeup artist. Iya, wah gila insightful banget, sumpah tuh. Gue tepuk Semoga tangan dulu deh. bermanfaat. Mau nanya dong satu. Apa tuh? Gimana Ke gimana? fotografer nih, sebagai kan gantian nih terakhir nih aku mau nanya. Mhm. Kalau dari fotografer, sebenarnya itu, mmm, poin-poin apa sih yang mereka harapkan, dari makeup artist? Kan karena saat project kan mungkin akan banyak ketemu sama makeup artist ya, dan mau tahu dong apa aja sih yang mereka harapin, atau apa sih yang mereka mereka bayangin tentang makeup artist gitu? Oke, Terutama kalau on set ya, apa, di onset berarti lokasi. kita ngomonginnya, Saat project aja. komersial project yang bukan yang Oh lebih iya, ke komersial arah aja, komersial, komersial bukan yang aja kan? prewed gitu, bukan, enggak, heeh. Heeh. Kalau di arah komersial menurut gue makeup Mhm. artist tuh
salah satu yang cukup vital ya, Oh, oke. proporsinya. Mhm. Karena makanya gue so far, gue Mhm. mau collab nih, gue selalu Iya. collab menggunakan makeup artist. Oh, Walaupun heeh. gue tahu, oh model gue bisa make up, tapi beda Mhm. tetap aja. Mhm. Kita capture apa misalnya editorial gitu ya. Iya Cuman iya. kalau misalkan make up-nya itu nggak sesuai dengan mood board yang kita kasih, Mhm. itu pesan yang sampai biasanya bisa beda. Menurut gue gitu Oh, ya. I see I see. Kan sepengetahuan gue tuh kalau misalkan makeup kan bisa shaping bentuk muka juga Aha. kan. Entah Iya iya. itu dikasih jawline yang lebih tebel atau Mhm. Eee, misalkan apalagi terutama di bagian mata ya, karena Iya iya. ya mata tuh yang paling Dramatik berbicara lah. ya. Mhm Iya, mhm. mata tuh yang paling berbicara. Jadi itu pentingnya mood board kalau kalian kolaborasi, menurut gue itu untuk, Iya. sebagai guide untuk mencapai foto yang maksimal. Karena kalau Oke. Untuk bikin jadi itu artworks bareng-bareng ya, kayak dari iya, makeupnya juga jadi bisa, oh bisa tahu nih maunya seperti apa nih mhm, hasil akhirnya dan kayak gitu. itu, berlaku juga sama ketika kita project bersama klien ya, karena klien pasti nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, nggak tahu apa-apa terus, "Nih udah ada fotonya," gitu. Pasti dia mau, "Entar emang bayangan makeup-nya kayak gimana sih?" Oke, iya iya, bener Iya bener. kan? Mhm Bold kah, soft kah, pilihan warnanya kah, gitu kan. mhm mhm Itu akan pengaruh banget, nggak mungkin dong misalkan kita brand-nya ini sebuah brand yang image-nya ceria gitu. Nggak mhm. mungkin dong tiba-tiba mood board-nya atau makeup artist-nya Warnanya kasih dark warna gitu. dark, eksklusif, elegan gitu. Itu Oh salah iya, menurut gue, itu pesannya. mhm. Makanya pentingnya makeup artist di sebuah produksi itu ya itu. Kalau lu Oke. perhatiin gue setiap collab itu pasti selalu menggunakan makeup artist sih. Iya ya, heeh. Iya Iya, aku lihat ada walau teman kamu juga yang sering bareng kan. ya Ah, itu iya iya. jadi, saling ini aja sih, saling apa, dia juga dapat portofolionya, gue juga dapat portofolionya. Bahkan, Mhm. kayak ini yang kemarin brand jam itu, Iya. gue, cukup sering minta collab juga nih sama lo, sama temen gue yang itu. Dan itu Mhm. gue bagi-bagi, gue rolling. Ya Allah Oke, baik gitu. sekali. Jadi gue kayak, oh ya udah kan gue nggak enak loh masa, collab doang gitu ya. Ketika gue butuh di project, ya udah gue rolling deh, Ya eee, ampun. 2, 3 kali pakai dia, 2 kayak yang ini. Jadi tetep Ih, sweet tetep sekali. muter lah kayak gitu. Bagi-bagi lah, bagi-bagi. Wih, ya Allah, aku terharu dengarnya. Ya ampun. Enggak, itu But glad to karena know. itu yang bikin kita di relasi kita baik juga menurut gue ya. Iya sih, Sama orang-orang yang masa kita start bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng, misalkan heeh ngerintis heeh. bareng-bareng, tapi ketika dapat project terus kita nggak ngajak dia gitu kan, Iya ya iya iya. nggak enak juga. Ya Mhm pasti mhm. kita ajak lah bagi-bagi. Tenang aja rezeki muter kok. Iya iya tuh buat nanti yang dengerin pokoknya ingat aja rezeki itu muter dan rezeki masing-masing tuh sudah sudah ada ya, maksudnya kayak Udah maksudnya ada kan ada porsinya. rezekinya gitu, udah ada porsinya. Jadi kita yang penting tetap berkarya, tenang saja, Iya, rezeki insya tadi Allah. berarti, pertanyaan lo apa dan gue menjawab nggak sih? Iya, Menjawab oke menjawab sih. Jadi kayak, oh aku ngerti juga jadi di photoshoot itu juga makeup artist jadi dia harus tahu ya karena dia juga ikut yang membantu untuk menyampaikan pesan yang ingin mhm, dibagikan dari foto itu nantinya. Jadi kayak mood board itu pun penting juga. Jadi jangan hanya dianggap angin lalu, iya harus mood bener-bener board tuh penting tau. dipelajarin. Iya, penting banget karena di situ juga bisa ngeliat nanti referensi mungkin warna atau mood-nya yang mau dibangun Mhm. seperti apa dan macem-macem lah dari mood board itu pokoknya. Karena ketika komersial itu kita melakukan photoshoot on purpose Mhm. untuk si klien, bukan kita coba-coba gitu. Kalau Iya iya bener, nyoba-nyoba ya kita mendingan sama teman aja, collab atau apa. test shoot aja gitu Ya ya. test shoot aja misalkan gitu. Karena kalau jadi profesional kita semua harus ngikutin, eee, pipeline yang sudah Klien ada itu gitu, heeh, ada request tuh. workflow-nya. Iya, ada request karena kan dia yang bayar kita juga. Iya bener, Kita nggak bisa masa semena-mena masa dong. kita yang iya kita yang semaunya. Iya.
Jangan ya teman-teman ya, kita harus ikuti mood board pokoknya. Attitude. Kalau misalkan, kliennya nggak ngerti mood board mungkin bisa diedukasi juga, Mhm. gitu. Pokoknya pasti ada guideline lah, entah dari mood board, entah mungkin apa, tapi mood board biasanya selalu ada ya kalau photoshoot mah, pasti ada. Iya, bahkan Mhm kalau misalkan kliennya awam pun ya mungkin kita bisa bantu, ngasih tahu jelasin. mood foto yang mau dihasilin tuh kayak gimana sih, ada referensinya nggak? Mungkin Iya. entar kita bisa podcast lain, kali ngebahas Boleh mood boleh. board doang kali ya, karena itu Iya boleh. cukup banyak yang bisa diulik gitu. Mhm, Mood board, siap. bikin mood board misalkan gitu. Banyak banget pokoknya. Nggak sabar kalau diajak lagi, cie. Ya ampun. Iya doain Banyak aja lah ini iya, kita selesaikan season 1-nya apa, siap. podcast gue ini. Entar baru Ini kan kita perkenalan bikin. dulu ya, kita. Iya nih, gue karena gabut ya kan, Covid ini, saya akhirnya membuat sebuah podcast yang bisa dikerjakan tanpa harus ketemu kayak gini kan. Iya iya, bener banget sih. Harus Mungkin tetap produktif. lain waktu bisa di studio gue kali ya. Kita Sip. ngobrolnya lebih interaktif gitu. Iya iya, bener-bener face to face Iya, secara face to langsung. face. Dan mungkin Iya. bisa, ngomongin yang lain juga nggak harus pekerjaan gitu. Iya boleh, Mhm. can Ajak wait. iya, Rizzy juga boleh kali diajak itu. Kayaknya Boleh dia boleh. kan, mungkin ada insight-insight dari seorang psikolog ya kan. Wih, iya mungkin siapa tahu ada hubungannya kan tentang Iya, kita kan kalau makeup artist kan apalagi banyak bekerja dengan wajah, kayak membaca raut wajah, kadang who knows, bisa juga nanti kita ajak, boleh boleh, di bener sesi bener. selanjutnya. Di sisi selanjutnya entar kita Yes. coba arrange dulu lah ya, semoga Covid-nya cepat selesai juga ya kan. Amin amin amin, bisa kerja lagi nih kita nanti. Iyalah, bosan juga. Udah berapa lama sih di quarantine di rumah tuh? Sebulan lebih aku, belasan Maret tuh aku terakhir, belasan Maret, sekarang udah 20-an April. Iya Jadi sama sebulan gue juga lebih. udah sebulan lebih sih. Oke deh, Oke, thank sebenarnya masih you banyak loh banget untuk nih, cuman kita udah mau banyak banget. sejam kayaknya. Udah mau sejam Ternyata tak nih. terasa. Iya, katanya kan Mhm, kalau kita menikmati tuh waktu tak terasa. Jadi iya bener banget. semoga podcast ini bermanfaat juga buat yang denger ya. Iya, Walaupun pengalaman amin. aku masih minim, tapi semoga ada yang bisa diambil lah manfaatnya walaupun mungkin dikit deh. Ada lah pasti, justru insightful banget, gue cukup, tahu banyak hal di makeup artist berarti. Alhamdulillah. Seneng deh, makasih Nggak banget mau bikin udah. podcast juga? Belum tahu nih mau bahas tentang topik apa, tapi who knows nanti ternyata gue juga bikin jadi podcast kita tetanggaan. Oh iya, boleh lah Tapi nggak apa-apa. tapi saat ini sih belum, masih mencari-cari kegiatan lain. Oke deh kalau gitu gue closing dulu kali ya. Oke, siap. Oke, thank you banget nih buat Dara. Oh iya, bisa lihat portofolio lu di mana, Dar? Ini promosi aja sekalian. Oke, bisa lihat portfolionya di Instagram pertama itu Brush by Sakwina, cuma I'm also working on my, online bukan online portfolio, jadi nanti mungkin bisa ada website yang diklik tapi Oh, masih dalam proses. Tapi sekarang Instagram aja ya, Brush I by see. Sakwina. Sakwinanya tulisannya gimana tuh? Entar orang-orang Oh, salah lagi. Brush, BRUSHED, by, BY, Sakwina, SAQUINA. Oke, karena Agak namanya agak panjang. unik ya, Oke, Sakwina. nama panggung itu, nama panggung. Oke deh, thank you banget buat yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalkan ada masukan lagi gue harus ngobrol sama profesi apa, itu bisa langsung DM gue di Instagram gue @rakafirzi atau @jepretan.raka. Itu gue juga sering collab sama Dara nih. Jadi bisa mengikuti Bisa dilihat. perkembangan karya-karya kita di Instagram @jepretanraka. Terus, oke mungkin segitu aja kali ya. Iya. Kita closing dulu ya, Dar ya? Iya, oke. Oke. Dah ya. Dadah. 3, 2, 1, closing. Bye-bye.